Usai menjadi sorotan pada saat pelantikan kemarin, Presiden Prabowo yang pada saat itu menaiki mobil karya anak bangsa yaitu Maung MV3 Garuda Limousine yang diproduksi langsung oleh PT Pindad ternyata menuai banyak sorotan media asing, terutama negara tetangga kita yaitu Malaysia. Lalu bagaimana tanggapan mereka terhadap mobil Maung MV3 tersebut? Mari kita simak. Namun sebelum melanjutkan, alangkah baiknya mari kita dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan info menarik dan bermanfaat seterusnya. Tonton sampai habis dan mari kita simak videonya. Kelapan Prabowo Subianto semalam menaiki kenderaan Presiden khas MV3 Garuda Limousine yang dihasilkan oleh syarikat senjata milik negara PT Pindad dari Kompleks Perundangan Senayan ke Istana Negara Jakarta. Prabowo menaiki kenderaan itu selepas selesai upacara angkat sumpah di Kompleks Parlimen Senayan. Ini adalah kali pertama kenderaan presiden itu diperkenalkan kepada umum lengkap dengan plat kenderaan bertulis Indonesia 1. Dalam satu kenyataan, pengarah urusan PT Pindad Abraham Moss berkata, mereka berbangga kerana kenderaan hasil kerja anak bangsa digunakan semasa hari bersejarah di Indonesia. Sementara itu, pengarah teknologi dan pembangunan PT Pindad Sigit P. Santosa berkata Prabowo akan menjadi individu pertama yang menggunakan kenderaan buatan dalam negara itu. Maung Garuda merupakan SUV 4x4 taktikal ringan yang direka untuk menyokong operasi pertempuran jarak dekat dan mengharungi laluan yang sukar. Berdasarkan laman rasmi Pindad, Maung direka untuk keboleh gerakan yang tangkas dan boleh dipercayai bagi menyokong mobiliti penggunanya dalam pelbagai bidang operasi. SUV ini mempunyai kelajuan selamat 120 km sejam, transmisi manual 6 kelajuan dan jarak perjalanan sehingga 800 km. Maung boleh dilengkapi dengan pendakap senjata 7.62 mm, konsol senjata SS2 V4, peranti navigasi GPS, penjejak kenderaan dan peralatan lain. Kereta 4 penumpang itu seberat 2,160 kg dan boleh diubah suai untuk pelbagai kegunaan. Bagaimanapun, kenderaan untuk Prabowo diubah suai dengan gaya Eropah yang dilengkapi rim krom serta terdapat logo Garuda di belakangnya. Membangga-banggakan mobil nasional yang kalian kongsi dengan negara asing itu, ya tengok ini kita boleh buat ini tank, ya kendaraan tempur amfibi, ya kendaraan anti huru hara itu kita bisa buat. PT Pindad, kita punya PT Pindad yang bisa membuat alat-alat tempur kita sendiri, ya. Perusahaan PT Pindad untuk membuat alat-alat tempur kita sendiri. Kita bisa buat ini sendiri, ya. Saya tak tahu di sana bisa buat nggak macam ini. Ada kilang-kilang macam ini nggak bisa buat tank sendiri tak? Ya. Ini di Indonesia sudah lama kita buat ini PT Pindad, ya. Lalu ada PT PAL. PT PAL itu galangan kapal yang bisa buat kapal perang, kapal komersial. Boleh kita buat sendiri, ya. Dan ini pesawat CN295, ya, yang dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia yang dulu berupa namanya IPTN, ya, yang didirikan oleh mantan Bapak Presiden kami B.J. Habibie, almarhum B.J. Habibie, ya, yang bekas Menteri Ristek, ya, Menteri Research and Technology, ya. Beliau yang meletakkan fondasi perakitan pesawat terbang macam ini. Kita sudah buat pesawat. Banyak netizen negara tetangga yang menyebut bahwa Indonesia tidak punya mobil buatan anak bangsa. Tentu komentar-komentar netizen Malaysia ini justru salah. Jadi, apa bedanya Proton dengan PT Astra Internasional? Pada tahun 2018, Proton Holding Berhad telah dibeli sahamnya sebanyak 49,9% oleh perusahaan asal Cina. Bahkan pada 2018 lalu, Mahathir Mohamad pernah mengungkapkan, Proton telah dijual ke asing. Ya, saya sedih, saya bisa nangis. Namun, kesepakatan sudah diteken.
Proton bukan lagi milik nasional. Sekarang bukan lagi mobil nasional. Kami orang Malaysia merasa senang untuk bisa lepas dari mobil sial ini, sindir Mahathir. Sementara PT Astra Indonesia adalah salah satu perusahaan BUMN dan swasta terbesar di Indonesia. Diketahui bahwa PT Astra Internasional menaungi beberapa merek mobil, mulai Toyota, Daihatsu, UD Trucks, Peugeot, BMW, Honda, Astra Auto Parts, Astra World, dan Isuzu. Sekedar info aja, PT Astra Internasional bukan milik perusahaan asing, milik orang Indonesia. Lalu kenapa PT Astra tidak membuat merek mobil sendiri? Padahal PT Astra kemampuan produksinya sangat besar, bahkan memiliki fasilitas riset dan pengembangan terbesar di Indonesia. Pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh media, kenapa Astra tidak membuat merek mobil sendiri agar menjadi mobil nasional? Menurut pihak Astra pada tahun 2017 lalu, secara bertahap kita sudah dipersilakan prinsipal untuk membuat kiprah. Hadirlah Astra Daihatsu Ayla, Astra Toyota Agya, sudah saat itu, Ran Julian Warman, Head Aspiar PT Astra International. Sejauh ini pihaknya sudah sangat bangga bisa menyematkan embel-embel Astra pada merek mobil ternama. Menurut mereka, kita tidak usah lihat kesananya atau merek nasional. Tapi apa kontribusi kita untuk Indonesia dan untuk dunia ini? Ibu Yulian, kalau harus merek nasional itu kan sebenarnya karena emosional kita saja. Apa gunanya ada merek nasional tapi lokal kontennya dari pihak asing? Itu kan berarti cuma nempel nama saja, tegas Yulian. Menurut pihak Astra, kandungan lokal mobil buatan mereka sudah sangat tinggi, dibuat di Indonesia bahkan orang Indonesia yang membuatnya. Namun pihak Astra enggan menyebut itu sebagai mobil nasional. Pasalnya menurut mereka itu sensitif. Menurut pihak Astra, biarlah masyarakat Indonesia yang menilainya, biarlah mereka yang menilai. Menutup wawancara, Yulian kembali menegaskan kehebatan kontribusi Astra terhadap tanah air. Kemampuan kami, sumber daya manusia kami, supporting vendor kami, itu adalah kontribusi terbesar kami. Lebih besar dibanding kita bicara nama merek nasional. Jadi yang katanya netizen semenanjung Indonesia tidak punya mobil nasional, tentu itu salah besar. Bahkan PT Astra Internasional milik orang Indonesia, bukan milik asing. Sementara Proton 49,9 sahamnya milik asing alias Cina. Pertanyaannya apakah itu masih bisa disebut mobil nasional? Malu woi, milik perusahaan Cina. Korea proteksionis 25 tahun, tidak izinkan rakyat Korea beli mobil asing. Okelah, kita kan bangsa yang baik. Tapi masa kita sudah 78 tahun merdeka, nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Jadi ini kembali lagi will. Jadi saudara-saudara, benar, mari kita merdeka bersama-sama. Mari kita berpihak kepada rakyat kita sendiri. Masa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil? Ternyata ada. Ternyata ada. Saya menemukan ada profesor Indonesia lulusan MIT. Hari pertama dia lulus dari MIT, direkrut oleh General Motor. Dia kerja di General Motor kalau nggak salah 13 tahun atau 15 tahun. Saya dengar ada orang itu. Saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia. Saya tarik dia. Profesor, daripada Anda hanya ngajar di ITB, sangat penting, tapi Anda tetap ngajar di ITB, tapi Anda jadi direktur produksi teknologi di Pindad, dan itu hasilnya adalah mobil buatan Indonesia. Oke sahabat 76, berikut adalah ulasan komentar dari netizen dan media Malaysia terhadap Maung MV3. Semoga industri lokal dalam negeri semakin bersaing di kancah global. Berikan tanggapan kalian dan komentar. Admin ucapkan terima kasih telah menonton dan sampai kembali di video selanjutnya.